Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nila Maharani Irawan dengan NIM 24041212355 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video tutorial cara pembuatan peta. Lebih tepatnya itu adalah peta lokasi penelitian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan software atau aplikasi ArcGIS versi 10.4.1. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas laboratorium SIG. Adapun asisten laboratoriumnya itu adalah Kak Seza Azahra. Aku dari sesi hari Jumat pukul 13.30 hingga 15.30 dari kelompok 6. Pertama-tama, kita buka aplikasi ArcGIS yang sudah kita download atau software ArcGIS yang sudah kita download. Nanti ada tampilan seperti ini. Kita tunggu saja. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita cancel aja. Lalu kita pertama-tama ke customize. Kita pilih yang toolbars. Lalu kita pilih toolbars. Lalu kita checklist yang 3D analysis. Lalu draw, editor, image classification, layout. Lalu kita scroll ke bawah. Standar dan tools. Nah, karena aku sudah memasukkan tools-toolsnya yang tadi, jadi akan ada tampilannya seperti ini. Tapi sebelum tampilan seperti ini, nanti dia akan menumpuk di bagian kiri ini. Ini tinggal kalian pindahin aja ke atas ya teman-teman. Setelah itu kita ke table of contents, kita ke layers, klik kanan, lalu kita pilih yang add data. Setelah itu kita pilih yang Indonesia Cup SHP, kita add. Nah, nanti akan muncul tampilan peta Indonesia seperti ini. Nah, ini kita pilih yang Indonesia Cup ini, kita klik kanan lagi, kita ke Open Attribute Table. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Ini kita pilih yang Select by Attribute. Lalu kita pilih yang kabupaten, karena kita mau bikin peta kabupaten. Ini klik 2 kali kabupatennya dan klik sekali sama dengan. Lalu untuk memunculkan nama kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, kita klik yang Get Unique Value. Setelah itu kita pilih. Karena aku di sini buat peta penelitiannya itu di Merauke, jadi aku pilih yang di Merauke. Ini klik 2 kali Merauke, lalu kita apply. Nah, lalu nanti ada tampilan seperti ini. Berarti ini adalah kabupaten yang kalian pilih ya teman-teman. Lalu kita close-kan. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi. Lalu kita ke data. Lalu kita pilih yang export data. Lalu kita ke browse. Lalu kita ubah nama filenya sesuka hati kalian. Kalau aku di sini buatnya Kabupaten Merauke. Nah, setelah itu kita save. Yes. Kita oke kan. Setelah kita ubah namanya, lalu kita klik yes. Nah, setelah itu kalian bisa mengubah warna yang tadinya berwarna ungu seperti ini, kita ubah jadi warna, kita klik yang bagian color ini ya teman-teman, lalu kita ubah jadi warna hijau, kita oke kan. Nah, nanti akan tampilannya itu berwarna hijau, begitu juga dengan Indonesia Kabupaten ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan base map, kita klik yang ini, klik bagian kanannya, lalu kita pilih yang add base map. Lalu kita pilih yang imagery. Kita klik, lalu kita add. Lalu kita tunggu. Nah, setelah itu, kalau kita sudah meng-add base map, di layers nanti akan ada tambahan baru yaitu base map. Nanti tampilan petanya akan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah di base map.
Nah, kita unchecklistkan aja Indonesia Cup ini. Lalu kita klik lagi warna pada bagian bawah Kabupaten Merauke tadi. Lalu kita ke edit simbol. Lalu kita ke outline. Setelah itu kita pilih yang boundary city. Setelah itu kita oke. Ini juga kita oke kan. Lalu pada fill color kita ubah jadi no color. Dan untuk bagian outline width-nya ini kita ubah jadi angka 4. Setelah itu kita oke kan. Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini kita tinggal membuat stasiun penelitiannya. Pertama, kita ke katalog, lalu kita klik yang home ini, kita klik kanan, lalu kita klik yang new, lalu kita pilih shapefile, lalu kita ketik, ganti nama filenya jadi lokasi penelitian Kabupaten Merauke. Nah, di sini kalian bisa buat namanya seterah kalian atau sesuai dengan nama kabupaten kalian. Aku buat seperti ini. Lalu kita ke edit. Lalu kita ke geographic coordinate system. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik lagi Word sampai tampilannya seperti ini. Kita klik lagi ke bawah, kita klik yang WGS. Lalu kita oke kan. Nanti tampilan di description-nya itu ada tulisan seperti ini. Ini tandanya sudah ya teman-teman. Ini tinggal kita okekan saja. Setelah itu kita klik editor, kita klik start editing. Kita pilih lokasi penelitian atau nama file tadi yang sudah kita pilih. Lalu kita buat, lalu kita okekan. Oh ya teman-teman, kalau setelah kita ngikutin step by step-nya tadi seperti yang aku ajarkan tadi, di bagian layers akan muncul tampilan-tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu di bagian create features akan ada tampilan seperti ini. Kita klik yang lokasi penelitian yang ada titiknya ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa pilih lokasi di mana saja lokasi penelitiannya. Kalau aku klik ini, lalu di sini, lalu di sini. Aku di sini pakai 3 titik lokasi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke editor, kita save edit dulu, baru kita klik stop editing. Nah, setelah itu kita ke layers lagi, di bagian bawah lokasi penelitian ini ada tanda titik kan. Kita klik sekali, lalu akan tampilannya seperti ini. Kalian bisa ubah titik tadi menjadi gambar sesuai yang kalian mau. Kalau aku di sini mau buatnya jadi pushpin. Nah, aku pilih yang ini, red pushpin tree. Lalu kita klik OK. Nah, akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita klik lokasi penelitian, klik kanan, kita pilih yang open attribute table. Ini kita mau bikin nama stasiun di masing-masing titik ini ya teman-teman. Kita pilih yang open table, lalu kita pilih yang add file, lalu ini kita ubah jadi stasiun. Nah, untuk type-nya ini kita ubah jadi text ya teman-teman, dan kita klik OK. Setelah itu kita pencet lagi kanan di lokasi penelitian, lalu kita ke properties, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke labels, lalu kita klik centang pada label features in this layer, lalu pada bagian label file ini kita ubah jadi stasiun, lalu teksnya kita ubah jadi aku di sini pakainya Times New Romance. Terus untuk fontnya itu aku pakai font 12 dan warnanya itu warna putih dan aku boldkan. Lalu kita terapkan dan di OK.
Nah, setelah itu kita klik editor, start editing, kita pilih lagi lokasi penelitian, lalu kita oke kan. Nah, lalu pada bagian table, di bagian stasiun, kalian klik hingga muncul tampilan seperti ini, dan kita ubah namanya, kita beri nama, yaitu stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Aku di sini hanya pakai titik-titik, tapi kalau kalian 4 atau 5, kalian tambah lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu, ini kita klik editor lagi, save edit, baru kita stop editing. Nanti, ini kita close, dan di bagian ini, di bagian petanya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini tandanya sudah ya teman-teman. Nah, lalu kita ke file, kita pilih batch and print setup. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kita pilih size itu jadi A4 ya teman-teman. Nah, lalu untuk orientation-nya ini kita pilih landscape. Nah, setelah itu kita oke kan. Setelah itu kita ke view, kita pilih layout view. Nah, lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tinggal kita rapikan saja ya teman-teman. Yang kita ubah, kita sesuaikan seberapa lebar dan besar yang mau kalian buat petanya. Ini udah cukup. Nah, aku mau zoom daerah ini. Jadi kita klik yang zoom in. Klik zoom in, lalu kita bikin kotak aja seperti ini. Oke. Karena placement aku bermasalah, jadi kita lanjutin aja dulu. Nah, di sini ini cakepnya aku cek di sini lagi. Nah, setelah itu kita klik rectangle, lalu kita buat di sini kotak. Seperti ini. Kita rapikan aja. Setelah itu kita klik 2 kali. Setelah muncul kayak gini, kita pilih fill colornya itu no color ya teman-teman. No color, lalu kita terapkan dan kita oke. Nah, setelah itu kita klik yang ada huruf besar ini text, klik text, lalu kita taruh di sini. Kita klik berapa kali sampai dia itu tampilannya, nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita buat judulnya peta lokasi penelitian, lalu aku enter, buat nama kabupatennya, dan aku buat provinsinya. Enterkan dan aku buat tahunnya. Nah, lalu kita pilih yang di tengah, kita klik tengah, lalu kita terapkan dan kita oke. Nanti tampilannya seperti ini, tinggal kita ke bawahkan aja dulu. Lalu kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Jadi Times New Roman, dan aku buat fontnya itu 16, lalu aku boldkan. Nah, setelah itu tinggal di rata tengah, dirapikan aja ke tengah-tengah. Lalu kita lebarin dulu ininya, kita lebarin sedikit. Lalu kita mau bikin skalanya, kita ke insert, lalu klik yang scale bar, lalu kita pilih yang alternating scale bar 1 yang ini, yang bentuknya itu seperti ini.
lalu kita ke properties, kita ubah milsnya ini jadi kilometer, kita terapkan atau apply, lalu kita oke. Lalu ini kita oke kan, lalu kita ubah dia jadi di sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita rapikan aja ya, buat dia di tengah-tengah. Nah, aku rasa ini kayaknya udah. Lalu kita bikin lagi kotak lagi, jadi kita klik lagi rectangle, lalu kita bikin di bawahnya ini ya. Nah, seperti ini. Bisa ke bawah, agak turunkan dia, lalu kita rapikan aja dulu ya teman-teman, biar rata. Setelah itu kita lakukan lagi seperti tadi, fill colornya no color, lalu apply atau terapkan, kita oke. Nah, setelah itu kita mau bikin legenda ya teman-teman, kita ke insert lagi, kita pilih legend, terus kita tunggu. Nah, ini kita pencet ini biar ini semua hilang, lalu kita ke ini, kita klik yang lokasi penelitian yang bagian ini, kita klik, lalu kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini hanya ada 2 di legend itemsnya, itu lokasi penelitian dan Kabupaten Merauke ya teman-teman. Lalu berikutnya ini kita ubah fontnya jadi Times New Roman, lalu fontnya 14 ya. Lalu berikutnya, lalu ini tetap berikutnya dan berikutnya, lalu ini berikut selesai. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini kita lebar dulu kotaknya. Nah, lalu kita klik kanan, lalu setelah itu kita ke convert to graphic. Setelah itu kita klik kanan lagi, lalu kita ungroup semuanya. Nah, setelah itu legendnya, bentar ya teman-teman. Ini, nah, legendnya ini kita taruh di tengah-tengah ya teman-teman. Pokoknya kita rapi-rapikan aja seperti yang tadi. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini pokoknya kita rapikan aja. Lalu lokasi penelitian ini di bawah sini, lalu baru Kabupaten Merauke itu di sini. Nih. Nah, setelah itu kita ubah fontnya ini jadi Times New Roman juga. Bentar ya, Times New Roman. Dan aku pakai font 14 juga. Lalu aku boldkan. Lakukan juga hal yang sama dengan ini, diboldkan, lalu nomor 14. Ini kayaknya. Nah, setelah itu pokoknya tinggal dirapi-rapikan sedikit aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buat kotak lagi, rectangle lagi. Nah, setelah itu sebentar aku rapi-rapiin dulu ya teman-teman. Ini fill no color juga, terapkan, oke. Nah, di sini kita mau bikin peta kecilnya ya teman-teman. Jadi kita ke insert, lalu kita klik data frame. Setelah itu kita
klik kanan, add data, kita ke add data, lalu kita klik Indonesia Cup ini, kita add. Nah, nanti akan muncul peta Indonesia. Ini aku mau ubah dia jadi warna hijau. Ya, biar. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita ke bagian ini. Kita ke bagian extend indikator, lalu kita klik yang layers, kita ke kanan kan, seperti ini. Nah, lalu kita terapkan. Setelah itu, kita ke grid, kita klik new grid. Ini kita berikutkan aja. Finish, lalu ke properties. Ini kita ubah jadi nomor 10. Ini kita ubah jadi nomor 10 semua ya, teman-teman. Kita 10-kan semuanya. Lalu kita terapkan, kita oke. Lalu kita terapkan dan oke. Kita tunggu. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Ini itu tinggal kita rapi-rapikan saja ya, teman-teman. Lalu ini kita klik yang lokasi, kita pilih yang zoom in. Lalu kita zoom aja bagian yang daerah ini ya, teman-teman. Teman-teman di zoom in aja daerah kalian. Nah, setelah itu kita klik rectangle lagi, kita bikin kotak baru. Nah, ini itu untuk sumber peta ya, teman-teman. Kita klik lagi, kita fill color no color, terapkan, oke. Lalu kita ke teks lagi, kita taruh di tengah. Kita sampai dia seperti ini lagi. Lalu di sini kita buat sumber peta. Di sini sumber peta aku itu, sumber petanya itu ada SPH Indonesia Kabupaten. Lalu yang kedua itu ada WGS 1984. Lalu yang ketiga itu ada Map Esri. Lalu kita buat dia itu di samping dan kita klik terapkan dan oke. Tampilan itu seperti ini, tinggal kita ke bawahin aja. Lalu kita ubah jadi Times New Roman. Ya, fontnya itu Times New Roman ya, teman-teman. Lalu untuk ini besar fontnya itu aku buat 14 dan aku boldkan. Nanti akan tampil seperti ini, lalu kita taruh di tengah. Oke. Nah, setelah itu kita bikin kotak lagi. Sama aja ya, no color, terapkan, oke. Nah, setelah itu kita klik insert, lalu pilih picture. Lalu masukin di sini aku logo Unri, yang logo Unri. Setelah itu kita ke teks lagi, kita klik lagi sembarang aja, terus
sampai seperti ini. Lalu kita buat ini tugas laboratorium fisik. Lalu kita buat nama kita. Lalu name. Lalu kelas. Lalu setelah itu sesi. Setelah itu asisten laboratorium kalian. Setelah itu jurusan dan fakultas terakhir. Kita buat di tengah, kita terapkan dan oke. Nah, ini kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Lalu ini aku ubah jadi 12 dan di bold. Sebentar teman-teman. Ini Times New Roman. Lalu fontnya 12 dan di boldkan. Oke. Ini tinggal kita ketengahkan aja. Oh, ini aku besarin aja jadi 14. Nah, ini tinggal kita rapikan ke tengah. Nah, karena kemarin dalam proses pembuatan penjelasan pada bagian kanan ini base map-nya itu bermasalah, jadi aku hapuskan tadi kemarin teman-teman. Nah, lalu kita mau pakai lagi base map-nya. Kita ke add data yang ini, lalu kita klik yang bagian kanan ini yang ada tanda panah ke bawah. Lalu kita klik yang add base map. Nah, pada tampilan add base map nanti akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita pilih yang imagery, lalu kita add. Oke. Nah, jika kita sudah add base map, tampilannya akan kembali lagi seperti ini. Lalu kita unchecklist lagi Indonesia Cup-nya. Nah, setelah kita unchecklist Indonesia Cup-nya, tampilannya akan kembali lagi seperti ini. Oh iya, untuk arah mata angin kita ubah warnanya jadi warna hitam ya, warna putih ya teman-teman. Jadi dari warna hitam ini kita klik kanan, lalu kita ke properties. Setelah kita ke properties, kita ubah colornya jadi warna putih ya teman-teman. Nah, setelah itu kita terapkan dan oke. Nah, nanti tampilan arah mata anginnya akan berwarna putih. Lalu kita tinggal sesuaikan aja lebarnya dan besarnya. Nah, setelah itu kita tinggal untuk membuat nama daerah di kabupaten ini, kita ke Kabupaten Merauke, klik kanan, lalu kita yang klik label features ya teman-teman. Aku udah ngapain. Nah, setelah itu ini petanya sudah jadi kita tinggal simpan aja. Kita ke file, lalu export map. Nah, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita tinggal simpan aja dan buat nama filenya. Kalau aku disini buatnya peta Merauke, dan untuk disimpannya itu dengan dengan tipe
PNG ya teman-teman, lalu diklik simpan. Nah ini tandanya map kita sudah tersimpan di file, lalu kita klik file aja. Kita klik file lalu kita ke unduhan. Nah di sini udah jadi peta, sudah jadi petanya ya teman-teman. Adalah hasil akhir dari peta Merauke yang udah kita simpan tadi. Akan berbentuk seperti ini. Jangan bentuk foto ya teman-teman. Nah, sekiranya itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan tugas selanjutnya. Bye-bye semuanya.